Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Anissa Rohma dari kelas Filsafat Umum E. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang aliran empirisme dan tokoh Sokrates sebagai tugas UTS saya. Baik, untuk yang pertama adalah aliran empirisme. Apa sih aliran empirisme itu? Kata empirisme berasal dari kata empiria yang berarti pengalaman. Pokok pikiran dari aliran ini adalah pengalaman itu sumber pengetahuan manusia. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman indrawi. Ada tokoh penting pada aliran ini. Salah satunya adalah John Locke yang menjadi pelopornya. Beliau mengemukakan teori tabula rasa. Apa teori tabula rasa itu? Tabula rasa ialah manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Kemudian pengalamannya mengisi jiwa yang kosong tersebut, sehingga karena pengalaman ini jiwa tersebut memiliki sebuah pengetahuan. Nah, dalam dunia pendidikan, aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan. Pengalaman ini yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan didapat dari dunia sekitarnya dan menjadi pengetahuannya. Pengalaman-pengalaman ini berupa stimulan-stimulan dari alam bebas maupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Nah, pengalaman tersebut yang akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan masing-masing. Nah, aliran empirisme dipandang sebagai aliran yang sangat optimis terhadap pendidikan. Karena aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Ada juga contoh sederhana tentang aliran empirisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya anak yang sedang belajar bersepeda nih, karena tidak seimbang maka dia akan jatuh dan menemui sebuah masalah. Maka dari pengalaman jatuh anak ini, dia bisa mendapatkan pengetahuan. Oh, berarti aku besok-besok kalau mau naik sepeda harus hati-hati, harus menghindari ini. Dan ada juga contoh anak yang lagi ujian, terus dia mendapatkan nilai yang kurang dari yang diharapkan atau di bawah KKM. Nah, dari pengalaman nilai jelek itu, anak-anak bisa belajar dan mendapatkan pengetahuan. Oh, yang salah itu ini. Oh, yang harus dibenahi ini. Dan dia akan belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan pengetahuannya. Baik, untuk tokohnya saya memilih Sokrates. Oke. Sokrates lahir pada tahun 399 di Athena dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Dia tidak pernah menulis ajaran filosofisnya, tetapi membuatnya dengan fakta dan praktik kehidupan. Ia tidak pernah memuaskan nafsu dengan merugikan kepentingan orang lain. Dia sangat pintar sehingga dia tidak akan pernah salah ketika menimbang baik dan buruk. Kebiasaan sehari-harinya adalah jalan-jalan keliling kota untuk mempelajari perilaku manusia dari berbagai aspek kehidupannya. Dia bicara dengan semua orang dan bertanya kepada mereka apa yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya sederhana dan lugas pada awalnya. Setiap jawaban diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih mendalam lagi. Nah, tujuan Sokrates adalah untuk mengajar orang mencari kebenaran melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Metode Sokrates adalah menyanggah ajaran kaum sofis yang mengatakan bahwa kebenaran yang sebenarnya tidak akan diperoleh. Oleh karena itu, setiap posisi dapat dibenarkan dengan retorika. Nah, jika orang banyak yang setuju, maka itu dianggap benar. Sokrates menentangnya dengan menjadi dangkal. Tanya jawab adalah cara untuk memperoleh pengetahuan. Itulah awal dialektika. Dialektika aslinya mengatakan dialog, artinya tanya jawab antara dua orang. Dalam pencarian kebenaran selalu dilakukan dialog atau tanya jawab. Kebenaran harus lahir dari jiwa sahabat yang menjadi lawan bicaranya tersebut. Itu tidak mengajar tetapi membantu untuk memunculkan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Nah, itulah sebabnya metodenya disebut dengan maeutik. Nah, karena Sokrates mencari kebenaran melalui tanya jawab yang kemudian dilengkapi dengan pemahaman, jalan yang ditempuhnya adalah metode dan definisi induktif. Sokrates ingin membandingkan secara kritis. Dia tidak pernah berusaha mencapai yang universal dari yang tunggal, atau mencari persamaan dan juga diuji dengan saksi dan saksi kontra. Jadi Sokrates mulai mengerti dengan induksi ke definisi. Definisi adalah pembentukan pemahaman yang umum dan aplikatif. Induksi dan definisi mengarah pada pengetahuan berdasarkan pemahaman. Oleh karena itu, Sokrates mengatakan bahwa akal adalah pengetahuan.
yang berarti bahwa kebajikan muncul dengan pengetahuan. Nah, pikiran adalah pengetahuan yang merupakan inti dari ajaran etika Sokrates. Orang yang berilmu otomatis berbuat baik. Pemahamannya etis merupakan kelanjutan dari metodenya. Induksi dan definisi mengarah pada pengetahuan berdasarkan pemahaman. Karena pikiran mengetahui, setiap orang yang mengetahui kebaikan harus melakukan kebaikan secara alami. Apa yang pada dasarnya baik adalah baik untuk semua orang. Oleh karena itu, jalan menuju kebaikan adalah cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan. Nah, menurut Sokrates, manusia pada dasarnya baik karena segala sesuatu yang ada memiliki tujuan. Begitu pula kehidupan manusia. Kondisi dan tujuan manusia adalah kebaikan fitrahnya dan kebaikan karakternya. Nah, Sokrates percaya akan adanya Tuhan. Dari pemikiran Sokrates ini, saya menanamkan pemahaman saya bahwa pemikiran kita bisa saja salah dan orang lain bisa saja benar. Dan selalu menelaah terlebih dahulu informasi dan argumentasi yang telah kita terima. Tidak langsung menerima atau menyanggah, melainkan memahami kebenarannya dengan melakukan dialektika diri atau dengan orang lain. Kemudian selanjutnya yang pemahamannya adalah mencapai kebenaran di atas segalanya. Karena Allah juga memerintahkan manusia untuk berbuat benar dan menjauhi yang salah. Sehingga orang yang mencintai kebenaran atau mencintai Allah, maka dari itu kita bisa meneladani bagaimana pemikiran-pemikiran Sokrates. Baik, terima kasih. Begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.